Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Oktavia Dewi Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai gangguan berbicara pada anak sekolah dasar. Pada dasarnya, manusia dapat memperoleh kemampuan dalam berbahasa sejak lahir. Pemerolehan bahasa didapat dari hasil kontak verbal dengan penutur asli di lingkungan bahasa yang mengacu pada penguasaan bahasa yang tidak disadari. Berbahasa dan berbicara merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena saling berkaitan satu sama lain. Gangguan berbahasa dan berbicara sering ditemukan pada seseorang yang menyebabkan perkembangan berbicara menjadi terhambat. Menurut Hoyer tahun 2015, halaman 149, mengatakan bahwa gangguan mekanisme berbicara adalah suatu produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut serta kerongkongan atau resonantal. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek dalam penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi apa adanya. Objek yang diteliti adalah seorang anak laki-laki kelas 2 SD. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada gangguan berbicara pada anak. Gangguan berbicara adalah salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan seseorang. Jika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau dengan sempurna, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu mengalami sebuah gangguan dalam berbicara. Gangguan berbicara dapat ditemukan pada anak-anak, seperti gangguan berbicara cadel. Cadel merupakan gangguan berbahasa yang tidak dapat mengucapkan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Lebih jelasnya, cadel yaitu ketidakmampuan lidah atau lingual dalam melafalkan sebuah huruf dan kata. Pada penelitian ini, penulis meneliti seorang anak sekolah dasar kelas 2 bernama Haris. Ia mengalami gangguan berbicara cadel dalam mengucapkan huruf konsonan R menjadi Y. Haris telah mengalami cadel sejak lahir hingga sekarang usia 7 tahun. Selanjutnya, ada pun beberapa kata untuk mengetes kemampuannya dalam mengucapkan sebuah kata. Yang pertama, ada kata berdiri yang dilafalkan menjadi beidiji. Yang kedua, ada kata pergi yang dilafalkan menjadi peigi. Kata zebra yang dilafalkan menjadi zebia. Kata rapi yang dilafalkan menjadi yapi, kata kantor yang dilafalkan menjadi kantoy, kata supir yang dilafalkan menjadi supi, kata tidur yang dilafalkan menjadi tiduy, kata sore yang dilafalkan menjadi soye, kata lemari yang dilafalkan menjadi lemayi, dan kata ceri yang dilafalkan menjadi ceyi. Nah, pada kata-kata tersebut terdapat perubahan huruf konsonan yang diucapkan oleh Haris. Selanjutnya, ada pun faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, ada faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan ini, anak menjadi cadel bukan karena masalah perkembangan fisiknya, melainkan karena semasa kecil mempelajari bahasa pertamanya yang dibiasakan untuk mengucapkan dengan cadel. Lingkungan keluarga haruslah menciptakan situasi yang kondusif untuk memberikan kontribusi yang baik pada perkembangan berbicara anak. Selanjutnya, yang kedua ada faktor fisiologis. Nah, ada beberapa faktor fisiologis yang dapat menyebabkan anak menjadi cadel, seperti terlalu dimanja, mengikuti tontonan di televisi, mencari perhatian orang sekitar, mengikuti gaya berbicara orang lain, dan sebagainya. Selain itu, saat Anda memiliki adik yang baru belajar berbicara, ia meniru cara berbicara adiknya, dan dapat menyebabkan cadel karena kebiasaan meniru sang adik. Selanjutnya ada faktor kesehatan. Nah, kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan berbicara pada anak.
Karena gangguan cadel dapat disebabkan oleh keterlambatan berbicara sejak kecil atau keturunan dari orang tuanya. Selain itu, bisa juga struktur gigi, lidah, atau langit-langit mulut yang berbeda dari biasanya dapat membuat kesulitan mengucapkan huruf. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan berbicara cadel pada Haris yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan yang terjadi di lingkungan keluarganya. Pada saat masih kecil, orang tuanya sering memberikannya gawai dan jarang diajak berbicara banyak. Orang tuanya, terutama ibunya, menganggap cadel pada anaknya hal biasa yang seiring berjalannya waktu akan sembuh dengan sendirinya. Selain faktor lingkungan, disebabkan pula oleh faktor psikologi yang kebetulan Haris memiliki adik perempuan yang sudah bisa berbicara, namun dianggap wajar karena masih memasuki usia 3 atau 4 tahun. Maka Haris terbiasa meniru adiknya berbicara cadel, dan kemampuan berbicaranya itu jarang dilatih oleh kedua orang tuanya, sehingga memungkinkan bahwa faktor penyebabnya berasal dari lingkungan dan psikologis. Karena secara faktor kesehatan, tidak ada keturunan yang cadel, semuanya berbicara lancar dan normal. Selanjutnya, cara mengatasi gangguan berbicara cadel dapat diatasi terlebih dahulu di rumah dengan melatih berbicara pada anak oleh orang tuanya. Latihlah kemampuan berbicara pada anak, jangan sampai anak terus bermain gawai dan jarang berkomunikasi dengan orang banyak. Hal tersebut akan menghambat kemampuannya dalam berbicara. Saat berbicara dengan anak, berbicaralah dengan benar, jangan sampai mengikuti berbicaranya anak dengan cadel. Jika anak salah dalam mengucapkan bahasa, jangan lupa untuk dikoreksi dengan benar. Selain itu, orang tua dapat melatih posisi lidah anak dengan menggerakkan atau memeragakan pengucapan huruf R dan minta sang anak untuk mengulanginya atau menirukannya. Jika penanganan tersebut telah dilakukan namun tidak ada perubahan, maka sebagai orang tua, segeralah bawa anak ke dokter yang dapat menangani gangguan berbicara pada anak. Dapat disimpulkan bahwa gangguan berbahasa disebut juga dengan gangguan berbicara. Gangguan berbicara merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan seseorang. Cadel merupakan gangguan berbicara yang tidak dapat mengucapkan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Cara menangani gangguan berbicara cadel dapat ditangani oleh keluarga dengan cara orang tua harus menuntut anak melafalkan ucapan yang benar, menghentikan kebiasaan berkata cadel, dan selalu mengajak anak untuk berbicara. Selain itu, orang tua juga bisa membawa anaknya ke dokter khusus untuk menangani gangguan berbicara pada anaknya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.